Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Jadi kami dari Telkom perlu menyampaikan kepada warga di Merauke bahwa Telkom itu adalah penyedia infrastruktur layanan telekomunikasi dan deliverynya ke pelanggan yang bukan hanya di kota saja tetapi sampai ke pelosok-pelosok. Jadi di mana ada pemerintah ada, kita juga masuk ke sana. Penyebaran penduduk ada di mana, Telkom hadir untuk itu. Tentunya kita kerjasama dengan teman-teman dari Kominfo gitu ya. Untuk daerah-daerah misalnya 3T gitu ya, itu Telkom hadir di sana melalui anak perusahaan yang namanya Telkomsat. Kita menyediakan VSAT, itu kerjasama dengan Kominfo gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk pemerataan informasi. Ya misalnya untuk anak-anak sekolah yang ingin mengakses pelajaran online, itu kita sediakan. Hanya saja memang ada beberapa daerah yang masih belum di cover karena mungkin kendala kelistrikan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pada dasarnya adalah Telkom hadir di Merauke untuk semua warga yang ada di Kabupaten Merauke gitu. Oke, baik. Jadi cerita sedikit bagaimana Telkom membangun infrastruktur ya, mulai dari SMPCS itu dengan susah payah membangun sampai membangun jalur SMPCS itu dari Sulawesi, Maluku, kemudian Papua gitu ya. Kemudian sampai ke Merauke itu hanya Telkom yang bersedia membangun. Yang punya komitmen tinggi, Pak ya. Ya. Jadi tentu dalam menyediakan layanan tersebut, nah kita juga tidak menggunakan sendiri, tapi kita open kepada provider lain itu ya, untuk bisa gabung bersama kami membangun Merauke gitu ya. Jadi tadi Abang sampaikan bahwa di Merauke bukan hanya Telkomsel saja, tetapi ada XL, ada Indosat. Itu adalah walaupun kompetitor, tapi itu kita kerjasama untuk membangun Kabupaten Merauke gitu. Oke, Bung Toki, kalau tadi sampaikan tower-tower itu ya. Nah, itu memang dibangun sama mitra-mitra kita. Jadi dalam hal ini adalah memang kita berkolaborasi dengan mitra kita atau instansi terkait untuk membangun daerah-daerah 3T tadi itu ya, yang tidak terjangkau sama 4G tadi itu. Kemudian Telkom juga punya partner gitu ya. Dalam hal ini adalah Bakti. Di mana jalur dari sini ke Merauke kan Telkom nggak punya itu. Jadi kita koordinasi dengan Bakti. Kemudian dari Bovendigul ke KP, kemudian ke Agas itu kita juga bermitra dengan Bakti. Jadi ini tujuannya apa? Supaya masyarakat yang ada di sana bisa menikmati layanan yang sama dengan di Kabupaten Merauke. Pak Fernandes, ini kalau Telkom kita ini mengcover 4 kabupaten yang ada di selatan Papua atau hanya mengcover Merauke saja ini? Jadi SMPCS itu dari Sorong itu ya sampai Timika, kemudian turun ke Merauke ya. Tapi untuk ke atasnya itu memang kita belum punya jalur. Kita hanya menggunakan bermitra dengan teman-teman dari Bakti gitu ya, untuk menyediakan layanan di daerah itu. Tapi kedepannya Pak, kita akan juga membangun jalur alternatif itu ya dari Merauke sampai ke Tual. Itu untuk mengantisipasi kalau gitu ya kemarin-kemarin itu kalau SKL putus, kita bisa memanfaatkan jalur Pasela 2 gitu ya. Kalau yang di atasnya itu kan Patara 1, Patara 2 gitu. Kalau yang di laut-laut yang di Merauke itu memang laut dangkal itu ya. Jadi kemarin-kemarin kita selalu kendala itu karena di kedangkalan itu. Jadi Palaparing Timur itu sebenarnya adalah punyanya Bakti. Bakti itu ada jadi bandwidth untuk Merauke sendiri sebenarnya 100 giga Pak. Pada kondisi puncak di mana orang sibuk berinternet, akses YouTube dan lain sebagainya itu kita hanya mencapai 60 giga. Kalau untuk Merauke ini di puncaknya di jam-jam berapa Pak? Malam, siang atau jam sampai kerja? Malam jam 10 Pak. Nah, kemudian pagi lagi dia turun lagi 40 giga.
Jadi bandwidth yang kita sediakan sudah cukup besar. Telkom tentu ini adalah investasi gitu ya. Jadi di mana kita membangun infrastruktur, kita berharap berapa tahun kemudian uang kita kembali gitu ya. Seperti di Merauke itu kita membangun 100 fiber optik yang kapasitasnya adalah 100 giga. Tapi kemudian untuk yang ke arah Bovendigul itu kolaborasi dengan Bakti itu 20 giga. Kemudian di daerah Kepi juga sama, Agat juga sama. Jadi ini memberikan keleluasaan kepada masyarakat yang ada di sana untuk bisa misalnya jualan online gitu ya, promosi produknya mereka. Dalam hal ini ya tentu adalah Telkom hadir juga untuk mensupport UMKM. Telkom tidak menolak, gitu ya. Undang-undang monopoli sudah dicabut, artinya Telkom sudah berkompetisi. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa Telkom saat ini bertransformasi, membentuk anak perusahaan yang namanya Infraco. Itu akan mengunlock ya infrastruktur kita yang ada di Merauke, termasuk yang di Merauke ini ya, untuk semua operator boleh masuk. Gitu ya. Saat ini ya sebagai informasi aja bahwa di Timika itu Indosat sudah masuk ya, kita sudah bangun, sudah di sana sudah dibangun tower-tower ya. Nah, mudah-mudahan di Merauke juga ada izinnya gitu ya. Kami terus berkolaborasi dengan kawan-kawan dari Kominfo gitu ya. Kami ini kan melaksanakan, regulasinya ada di Kominfo gitu. Jadi kondisi di Laut Merauke itu ya, yang dilalui sama SKKL itu adalah kalau di malam hari itu seperti kota kecil di atas laut itu. Begitu padatnya itu orang cari nelayan ada di sana gitu ya. Jadi kalau hitungan kami itu adalah udah 7 kali putus, itu mostly itu adalah jangkar. Upaya-upaya yang kita lakukan saat ini adalah memasang rumpong atau rumah ikan gitu ya di daerah-daerah atau di jalur yang dilalui sama kabel laut itu. Kemudian di rumpong itu juga kita pasang alat untuk mendeteksi kapal yang mematikan sistem komunikasinya itu ya. Jadi pada saat kapal mendekati, sistem akan infokan kepada petugas yang ada di darat untuk meremindin Anda tidak boleh ke situ karena itu akan menyebabkan komunikasi kita lumpuh. Itu upaya-upaya yang kita lakukan saat ini gitu ya. Kami berharap sebenarnya adalah kepada masyarakat ya, kerjasamanya gitu ya, untuk kita semua menjaga infrastruktur kita gitu, baik yang ada di laut maupun yang ada di darat itu. Misalnya kalau di darat itu ada kabel yang terjuntai gitu ya atau jatuh, jangan langsung dipotong karena mungkin ada masyarakat yang akan berimpact daripada pemotongan kabel itu. Tetapi infokan kepada kami ya, lokasi kami ada di Kerapari di Jalan Mandala, kemudian ada di Jalan Postel X Plaza, kemudian di STOR Masuk. Itu kami menerima laporan itu dan kami akan segera follow up kalau sudah ada laporan yang masuk. Telkom saat ini sedang merencanakan pembangunan untuk Pasila 2. Jalur 2 itu dari Merauke sampai dengan Tual. Hanya saja memang ini adalah melibatkan banyak instansi. Misalnya adalah Menteri Kelautan itu karena memanfaatkan ruang bawah laut itu harus ada izinnya gitu ya. Kita berharap itu tahun depan harusnya sudah bisa terrealisasi dengan baik. Itu upaya-upaya yang kita lakukan. Kalaupun misalnya belum tersedia, kita juga ada link backup satelit ya, satelit. Kemudian ada link backupnya adalah Palaparing Timur yang melalui Bakti gitu ya. Jadi selama ini yang kita manfaatkan dua itu. Kalau misalnya SKKL itu putus. Tapi recovery-nya itu sesuai dengan SOP, itu kita hanya paling 1 bulan untuk mendatangkan kapal. Karena kapal ini kan dia adanya di base camp-nya ada di Batam. Jadi dia keluar dari Batam itu ya harus ada izinnya, izin berlayar, kemudian sampai di Makassar, loading logistik, izin lagi kemudian ke Merauke. Itu memang butuh waktu. Jadi kalau putus ya upaya-upaya yang kami lakukan itu adalah segera menyediakan link backup yang memadai. Di awal saya sampaikan bahwa
Saat ini ya untuk SKKL itu memang kita masih satu kaki gitu ya. Sebenarnya ada 2 kaki yang lewat Patara 3 itu ya. Hanya saja memang di sana itu adalah radio, jadi bandwidthnya sangat terbatas gitu ya. Tapi ya langkah-langkah yang kita lakukan untuk memastikan kenyamanan internet yang ada di Merauke gitu ya. Jalur kabel itu kita kerjasama dengan Angkatan Laut gitu ya. Kapal itu patroli ya setiap hari di jalur-jalur kabel itu ya. Kemudian langkah-langkah untuk yang ada di darat itu ya, itu ada tim kita ya yang siap support 24 jam itu ya di jalur-jalur mana sebenarnya yang paling sibuk gitu ya. Itu menjadi atensi kami gitu. Jadi harus tetap dijaga availability-nya sehingga internet, masyarakat yang mengakses internet atau data atau apapun itu ya, menggunakan internet itu mereka dengan nyaman itu menggunakan itu. Kita memastikan itu tower-tower kita yang menghandle daerah-daerah itu juga kita pastikan listriknya gitu ya, itu aman. Itu langkah-langkah yang kita lakukan itu. Tentunya juga kami berharap kepada masyarakat ya, sama-sama kita menjaga ya infrastruktur kita yang Telkom yang ada di Merauke ini gitu. Karena kalau itu bermasalah tentu juga ada bagian masyarakat yang merasa susah. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.